Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali puasa. Satu puasa tak dua saudaranya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu ada 3 teori pendapat Al-Quran itu kapan pas turunnya dan bagaimana turunnya. Pendapat yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, utuh komplit diturunkan ke langit dunia. Setelah itu diturunkan ke bumi selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan umat. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, terus turun ke langit dunia, turun ke bumi selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun dan turun bertahap sesuai dengan kebutuhan umat. Adapun yang kedua, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, tapi turunnya itu ke langit dunia 20 kali. 20 kali artinya jatuh pada malam Lailatul Qadar saja. Berarti kalau malam Lailatul Qadar itu kan terjadi 1 kali dalam setahun saja. Jadi pendapat kedua mengatakan Al-Quran itu datang ke langit dunia, diturunkan ke langit dunia dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu 20 kali, berarti selama 20 tahun. Adapun yang pendapat ketiga, Al-Quran itu turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar, selanjutnya Al-Quran itu turun ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Itu pendapat yang ketiga. Namun ulama sepakat yang didukung oleh hadis yang sahih itu pendapat yang pertama. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia, setelah itu turun
siapa? Jibril. Jibril apakah sama dengan manusia? Ya tidak. Oke. Jadi tentu kita bertanya, ini malaikat. Bagaimana malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ya mungkin Bang Arifin pernah mendengar bagaimana Nabi Muhammad SAW mendengarkan wahyu dari Jibril. Yang pertama, bagaimana? Ya, Bang Heri, bagaimana? Ada pendapatnya? Bagaimana Jibril itu datang ke Nabi? Ustaz. Bergetar. Ya, ini bagaimananya? Itu keadaan Nabi nanti ada itu, ya, itu keadaan Nabi bergetar nanti ada. Yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai manusia. Nah, itu pertama. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis yang pertama dalam hadis Arba'an itu, ya, malaikat Jibril datang pakaian putih yang jalannya itu ketika manusia tidak melihat jalannya, artinya malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Adapun yang kedua, ya, yang pertama ya seperti sahabat, ya. Sahabat Dihyah Al-Kalbi, ya, Al-Kalbi. Ya, ini sahabat yang malaikat itu menyerupai beliau. Dihyah Al-Kalbi. Adapun yang kedua, dengan apa? Ya, coba kita ingat lagi. Dengan apa malaikat Jibril datang kepada Nabi? Bang Rafi masih ingat? Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bunyi lonceng. Ya, dengan bunyi lonceng. Oke, yang ketiga, Bung Heri masih ingat tentang bagaimana malaikat Jibril menyampaikan Nabi Muhammad SAW? Bang Muhammad, bagaimana? Yang ketiga, cara malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan meniupkan wahyu kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itu adalah, ya, 3 cara malaikat Jibril, ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan manusia, ya, itu bercakap-cakap, ya, bercakap-cakap. Ya, waktu itu, ya, sering kita dengar tentang hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ya, Mas-Mas, ya, lebih mengetahui, Adam. Ya, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Itu siapa yang bertanya? Ya, kalau yang bertanya adalah malaikat Jibril ataupun, ya, datang kepada kamu untuk menjelaskan agama. Itu cara yang pertama tadi. Adapun, ini dia baru masuk ngomong ekspresi Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Bagaimana mungkin pernah menerima geri-gerak? Allah. Ya, yang pertama Nabi Muhammad SAW itu ketika mendapatkan wahyu, mukanya merah. Ya, merah. Setelah itu, bergemetar sehingga waktu itu pada musim dingin, ya, pada musim dingin turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, ya, kita sering dengar waktu itu di Gua Hira, apa yang terjadi? Berkeringat, ya, bercucuran ke muka merah, berkeringat, bergetar. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, yang paling berat ketika ia mendapatkan wahyu waktu apa? Waktu ketika bunyi lonceng tersebut. Seakan-akan dia dihimpit oleh suara tersebut dan tiba-tiba suara itu hilang. Dan ketika itu tiba-tiba wahyu sudah dapatkan. Adapun yang ketiga, tubuh Nabi Muhammad SAW ketika itu menjadi sempoyongan atau menjadi berat karena beratnya wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Juga yang kelima, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu atau mendengarkan wahyu itu seperti mendengar gerombolan rebah. Ya. Seperti mendengar gerombolan rebah. Itu
ekspresi atau yang dirasakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika nuzulul Quran, ketika datang wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran ya, seperti apa dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, tentu kita bertanya lagi. Jadi yang wahyu itu bagaimana? Apakah Al-Quran itu yang dibaca? Apakah maknanya yang dibaca? Ataukah sekedar sindiran saja? Ada 3 pendapat bagaimana wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kata yang dalam Al-Quran tersebut dan makna. Itu yang pertama. Ya, kata dan maknanya sekaligus. Nah, jadi Al-Quran dibacakan dan sekaligus dijelaskan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan makna khusus, kemudian Nabi Muhammad SAW menerjemahkannya kepada bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Itu yang pendapat yang kedua, atau yang teori yang kedua, bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril hanya menyampaikan maknanya saja, makna Al-Quran tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana ya Al-Quran itu yang disesuaikan dengan bahasa Arab. Mungkin ya sering kita dengar, ya mungkin jarang juga kita dengar Al-Quran itu ya datang dalam ya 7 bahasa. Ya, qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Pernah enggak dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dengar? Iya, itu salah satu ya qiraah dalam membaca Al-Quran. Ya, artinya sesuai dengan ya turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita sering yang hanya mendengar ya qiraah yang sering kita baca ini, ya qiraah hafaz ini, ya berarti ya kita masih dalam membaca yang biasa kita, yang bahasa tajwid yang kita baca. Nanti kalau sudah hafal Al-Quran, itu nanti masuk ke qiraat lain dan qiraat lain dan qiraat lain. Ya. Ya, misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim, lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya seperti itu. Tapi itu dalam qiraat lain. Bagaimana ya masyarakat atau audiens Nabi Muhammad SAW paham dalam bahasa tersebut. Bahasanya tetap bahasa Arab, tetap bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga ya bahasa Arab. Cuman ya tentu kita perlu belajarnya. Nah, saya pun tidak bisa yang qiraat itu. Ya qiraat 7 ya, 7. Ya satu aja kita masih belajar ya, apalagi 6 qiraat lain. Yang itu sudah hafal 30 juz, baru masuk qiraat yang kedua. 30 juz dengan bacaan yang ke qiraat kedua, masuk qiraat yang ketiga. Lagi baca dengan qiraat yang 30 juz yang ketiga sampai ke yang ke-7. Bahkan qiraah asyarah. Bahkan ya bacaan Al-Quran itu ada 10 macam ya bahasa bahasanya. Nah, sidang jamaah tahun ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Quran sudah berat datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya kita ya, datang kepada kita yang sudah jelas, yang sudah ada tajwidnya, yang sudah diinginkan bacaannya. Ya, mari kita membacanya kembali ya tentu dengan